Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang akan kita bahas hari ini. Jadi yang ditanyakan adalah energi potensial listrik total yang tersimpan dalam kapasitor. Kita tulis simbolnya sebagai EP, kayak gitu. Sekarang kita tulis dulu yang diketahui pada soal. Jadi diketahui dari soal itu C1 atau kapasitas kapasitor yang pertama adalah 6 farad, kemudian C2 adalah 6 farad, C3 adalah 3 farad, kemudian C4 adalah 12 farad, C5 adalah 6 farad, dan tegangannya adalah 12 volt. Nah, di sini rumus untuk mencari berapa besar energi potensial yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal ini adalah EP sama dengan 1/2 dikali C dikali V kuadrat. Nah, V-nya sudah diketahui sebesar 12 volt, sedangkan C-nya, C di sini adalah kapasitas pengganti untuk rangkaian kapasitor yang diketahui pada soal, itu belum diketahui dari soal. Jadi kita akan cari berapa C-nya terlebih dahulu, baru nanti kita cari berapa besar energi potensialnya, kayak gitu ya. Oke, kita mulai dari langkah yang pertama. Kita akan cari kapasitas pengganti seri yang pertama. Kapasitas pengganti seri, kita tulis aja kapasitas seri yang pertama ya. Nah, kita perhatikan C2, C3 itu dirangkai secara seri, C4, C5 dirangkai secara seri juga. Nah, sekarang kita cari kapasitas pengganti seri yang pertama. Nah, kalau misalkan di resistor gitu ya atau hambatan, kan kalau seri itu tinggal kita jumlahkan aja. Sedangkan kalau pada kapasitor itu kebalik, kalau misalnya rangkaian seri, berarti kita ditulis 1/CS1 sama dengan 1/C2 ditambah 1/C3, kayak gitu ya. Kalau yang seri gitu cara menghitungnya kayak gini. 1/CS1 sama dengan C2-nya adalah ini 6, jadi 1/6 ditambah C3-nya adalah 3, 1/3. 1/CS1 sama dengan, ini kita samakan dulu penyebutnya, dengan angka 6 bisa ya. 6 dibagi 6 adalah 1, dikali 1 adalah 1, 6 dibagi 3 adalah 2, dikali 1 adalah 2. Jadi 1/CS1 sama dengan 1 ditambah 2 adalah 3, dibagi dengan 6. Jadi 1/CS1 sama dengan, ini bisa langsung aja, jadi CS1 itu sama dengan 6 dibagi 3, jadi dijungkirkan gitu ya. CS1 jadi di atas, berarti ini 6 juga jadi di atas, 6 dibagi 3. Yang mana 6 dibagi 3 adalah 2, jadi CS1 adalah 2 farad. Yang kedua, kita akan cari kapasitas pengganti untuk yang rangkaian seri yang kedua. Nah, di sini kan yang kedua itu ada C4 dan C5. Berarti kita cari nih, 1/CS2 sama dengan 1/C4 ditambah 1/C5. 1/CS2 sama dengan C4-nya itu adalah ini 12, ditambah C5-nya ini 6, 1/6. Kita samakan lagi penyebutnya. Ini bisa kita gunakan 12. 12 dibagi 12 adalah 1, dikali 1 adalah 1. 12 dibagi 6 adalah 2, dikali 1 adalah 2. Jadi 1/CS2 sama dengan 1 ditambah 2 adalah 3/12. Nah, maka dari itu, CS2-nya itu akan sama dengan 12/3. Ini sama ya, berarti dijungkirkan juga ya yang sebelah sini. 12-nya di atas, 3-nya di bawah. 12 dibagi 3 adalah 4. Jadi CS2 sama dengan 4 farad. Nah, ini kalau kita gambarkan ulang, itu akan sama kayak gini teman-teman gambarnya. Ini C1 ya. Kemudian ya yang di sini itu kan sudah kita ubah nih. Jadi kayak gini gambarnya itu. Nah, kurang lebih kayak gini lah ya. Yang atasnya ini adalah yang udah kita ganti jadi CS1. Kemudian yang sebelah sini adalah CS2. Ini adalah V. Kayak gitu nih teman-teman. Gambar yang ini bisa kita tulis juga jadi gambar ini kalau sudah dihitung berapa besar kapasitas pengganti serinya. Oke, sekarang langkah yang ketiga, ini kan CS1 dan CS2 dirangkai secara paralel. Jadi kita cari nih kapasitas pengganti paralel. Kapasitas paralel. Nah, kalau paralel tinggal kita jumlahkan. Jadi kita tulis CP sama dengan CS1 ditambah CS2. CP sama dengan CS1-nya itu adalah 2 yang ini, yang udah kita hitung, ditambah CS2-nya yang ini 4. CP sama dengan 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6 farad.
Nah, kalau kita gambarkan ulang lagi nih, maka akan kayak gini teman-teman. Nah, ini adalah C1, ini adalah CP. Jadi lebih simpel lagi ya gambarnya. Nah, jadi kayak gini gambarnya, lebih simpel lagi. Ini C1, ini CP, kayak gitu. Oke, langkah yang keempat ya. Ini kita akan cari kapasitas total nih, atau C. Kapasitas total. Nah, ini kan udah sederhana ya, antara ini V ya. Nah, antara C1 dan CP ini dirangkai secara seri. Berarti kita gunakan rumus yang kayak gini. Maka 1 per C itu akan sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per CP. Ini kan dirangkai secara seri. Kita masukkan nih nilai-nilainya. C1 itu adalah ini ya, 6 farad. Jadi 1 per 6 ditambah dengan 1 per CP-nya itu adalah 6 juga sama. Oke, sekarang kita tulis ke sebelah sini. 1 per C sama dengan, ini kan 1 ditambah dengan 1 hasilnya 2 ya. Ini kan udah sama penyebutnya, jadi gak usah disamain lagi penyebutnya. Tinggal kita jumlahkan yang atas, 1 ditambah 1 adalah 2, jadi 2 per 6. Sehingga C-nya itu akan sama dengan 6 dibagi 2, jadi biasa dijungkirkan. C sama dengan 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3 farad. Jadi nih, kapasitas pengganti dari rangkaian kapasitor di sini adalah 3 farad. Yang mana kalau kita gambarkan ulang, itu akan kayak gini nih teman-teman, akan sesimpel ini gambarnya. Karena kan ini C1 dan CP udah diganti, jadi C, ininya V, kayak gitu. Nah, kalau rangkaiannya udah simple kayak gini, kita bisa cari berapa besar energi potensialnya. Jadi yang nomor 5, cari energi potensialnya. Kalau udah simpel kayak gini ya, jadi gak bisa nih kita lagi kayak gini, rangkaiannya kayak gini, tidak dicari berapa C totalnya gitu ya, kapasitas pengganti total, langsung aja kita cari berapa besar energi potensialnya, itu gak boleh, kecuali kalau misalnya yang dicari adalah energi potensial yang pertama gitu ya, pada kapasitor pertama. Ini kan kapasitor total atau energi potensial listrik total, berarti cari dulu kapasitas pengganti totalnya, kayak gitu. Oke, kita cari nih berapa besar energi potensialnya. Rumusnya adalah 1 per 2 dikali C dikali V kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. 1 per 2, C-nya adalah yang ini, 3. Kemudian V-nya adalah ini, 12. 12 kuadrat. Maka EP sama dengan 1 per 2 dikali 3, itu adalah 1,5. Kemudian 12 dikuadratkan adalah 144. Sekarang tinggal kita kalikan 1,5 dikali dengan 144 hasilnya 216. Jadi bisa kita tarik kesimpulan energi total yang tersimpan pada kapasitor adalah 216 Joule. Makasih banyak udah menonton, semoga videonya bisa membantu.